wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imajah Ningrum dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 202402003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu manusia, nilai, moral, dan hukum. Tujuan pembelajaran yaitu mengemukakan hakikat nilai, norma, moral, dan hukum, menjelaskan pentingnya nilai, moral, dan hukum, mengemukakan tujuan hukum bagi masyarakat, membedakan perilaku melanggar etik dan melanggar hukum, memposisikan diri terhadap pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Nah, di sini ada hakikat, fungsi, perwujudan nilai, moral, dan hukum, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan, problematika nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara. Nah, di sini yaitu hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai moral dan hukum. Nilai. Di sini ada harga dalam arti taksiran, misalnya nilai emas, harga sesuatu, misalnya uang, angka, misalkan skor, sifat-sifat atau hal yang penting bagi kemanusiaan. Sesuatu dianggap bernilai apabila itu memiliki sifat sebagai yang pertama yaitu menyenangkan, berguna, memuaskan, menguntungkan, menarik, dan keyakinan. Nah, di sini nilai berfungsi sebagai daya dorong manusia untuk berbuat. 3 macam nilai menurut Prof. Notonegoro, SH. Nilai material sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, nilai kerohanian dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, nilai kebenaran bersumber pada akal. Yang kedua, nilai estetika bersumber pada rasa. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak dan nurani manusia. Yang terakhir yaitu nilai religius bersumber pada keyakinan. Moral, bahasa Latin mores, moral, atau adat kebiasaan, bahasa Indonesia moral, akhlak atau kesusilaan yang maknanya tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku manusia. Jadi, moral dapat dipersamakan dengan etika, etik, akhlak, kesusilaan, dan budi pekerti. Nah, di sini ada norma atau kaidah dalam ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku kehidupan masyarakat. Norma berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria dalam berbuat untuk membentuk masyarakat yang tertib dan teratur. Nah, norma sendiri yaitu perwujudan dari nilai. Contohnya, norma dilarang membuang sampah. Nilai kebersihan. Ada 4 macam norma di masyarakat, yaitu norma agama, norma moral atau kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang terakhir norma hukum. Nah, di sini ada pengertian norma agama, yaitu peraturan hidup manusia yang berisi perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Norma atau moral atau kesusilaan, peraturan atau kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat. Norma kesopanan, peraturan atau kaidah yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Norma hukum, peraturan atau kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara yang bersifatnya mengikat dan memaksa. Keadilan berasal dari bahasa Arab yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat, sebelah, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, di sini ada fungsi hukum dalam masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagai penggerak pembangunan, dan fungsi kritis hukum. Baik, itulah sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.